Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan MyIlkom terbuka, santun, dan kritis kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Nadiana Samratul Fuadah, kita ikuti MyIlkom selengkapnya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan gagasan mengenai karya intelektual yang berhubungan dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta termasuk ke dalam jenis hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa dikenal dengan haki. Pelanggaran mengenai hak cipta pasti sudah tidak asing lagi di telinga, sedang marak diperbincangkan dan menjadi isu yang cukup hangat di kalangan masyarakat. Dikatakan bahwasannya kebanyakan pelanggaran hak cipta ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai apa itu hak cipta. Maka, sebenarnya apa itu hak cipta dan hak kekayaan intelektual? Lalu, bagaimana sistem perlindungannya? Para audiens, malam ini kita akan menghadirkan dua narasumber yang akan mendiskusikan mengenai tema yang diangkat. Untuk narasumber yang pertama ada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Denny Miharja, MAG, telah hadir bersama kita. Halo Bapak, selamat malam. Apa kabarnya Bapak? Selamat malam, alhamdulillah baik. Halo Alhamdulillah Bapak. baik. Baik. Kedengar suaranya? Terdengar Pak, terdengar. Ya. Alhamdulillah kalau baik. Selanjutnya narasumber kedua kita ada beauty content creator Teh Rica Puspitasari. Halo Teh Rica, apakah sudah terhubung? Iya, ada. Halo semuanya, ada suaranya? Ada Teh. Halo Teh, selamat malam. Gimana kabarnya Teh? Selamat malam. Ya. Oke, alhamdulillah kedua narasumber kita sudah hadir. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwasannya sudah banyak pelanggaran mengenai hak cipta, namun ternyata masih banyak juga yang kurang mengetahui mengenai apa itu hak cipta. Menanggapi hal tersebut, saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Pak Denny. Bapak, sebenarnya apa itu haki dan hak cipta? Lalu seberapa pentingkah adanya haki dan hak cipta? Ya, hak cipta itu adalah hak akan kekayaan intelektual ya. Jadi setiap orang ataupun kelompok orang itu memiliki hak untuk mengajukan perlindungan terhadap hasil ciptaannya ya. Jadi terkait dengan hak cipta berarti di situ ada pencipta dan ada yang diciptakannya gitu ya. Tentu pencipta di sini ya orang ataupun kelompok orang yang sudah berkreasi ya untuk kemudian menciptakan produk. Produk itu bisa terkait dengan intelektualitasnya ya yang nanti bisa berwujud pada bentuknya buku ataupun karya-karya yang lain. Juga dalam konteks industri misalkan nanti ada merek dagang ya dan lain sebagainya. Tentu hak-hak itu harus didaftarkan agar terjamin gitu ya bahwa manusia itu ya memiliki budaya untuk menciptakan kemudian menghasilkan kebudayaan. Hasil kebudayaan itulah yang kemudian didaftarkan menjadi bagian dari karya intelektual. Baik Bapak, lalu seberapa pentingkah adanya kita mendaftarkan untuk haki dan hak cipta tersebut? Ya tentu terkait dengan hak hasil kekayaan intelektual itu sangat penting ya.
karena itu akan menjaga dari penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Artinya apa? Setiap orang ketika sudah menghasilkan produk ya, kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum ya terkait dengan ciptaannya itu, maka hasil ciptaannya itu tidak sembarangan untuk diduplikasi ya atau diplagiasi gitu ya. Karena apa? Karena kekayaan intelektual itu kan sifatnya betul-betul hasil cipta karsa manusia itu sendiri yang memang gitu ya betul-betul kalau sudah didaftarkan secara prosedural, secara legal, maka dia akan mendapat perlindungan hukum gitu ya, manakala hak ciptanya itu kemudian ada yang menggunakan tanpa persetujuan dari penciptanya itu sendiri. Jadi sangat penting untuk kemudian hak cipta itu didaftarkan gitu ya. Berarti masalah dengan untuk legalitas dan perlindungan hukum ya Pak, didaftarkan. Selain itu tujuan dan fungsi adanya hak cipta untuk suatu karya itu apa ya Pak? Tentu tujuan ya dari adanya hak cipta itu yang pertama adalah untuk melindungi ya hasil penciptaan dari manusia ataupun kelompok manusia ya. Karena untuk mendaftarkan hak cipta itu boleh dilakukan secara perorangan ataupun oleh kelompok orang ataupun oleh perusahaan gitu ya. Jadi dalam konteks ini bahwa segala yang diciptakan oleh manusia ketika sudah terdaftarkan maka dia akan merasa tenang ya, merasa nyaman karena apa yang telah diikhtiarkan sebagai ekspresi dari pengalaman intelektualnya itu akan terjaga dan akan terlestarikan. Bahkan itu nantinya bisa diwariskan gitu ya kepada para hak ahli waris yang ditunjuk oleh yang menciptakan sebuah produk itu. Baik. Kalau di UIN sendiri, Bapak sudah menangani berapa banyak mengenai hak cipta dan biasanya kasus pelanggarannya itu seperti apa, Pak? Oh ya, kalau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, kita mendorong setiap hasil penelitian ataupun karya-karya berupa buku itu untuk didaftarkan untuk memperoleh sertifikat hak cipta ya. Yang sudah kita daftarkan ya secara resmi di lembaga kita ya ke Kementerian Kehakiman sekarang itu kurang lebih ada 1.200-an ya sertifikat hak cipta yang dimiliki oleh para dosen dan juga termasuk karya dosen dengan mahasiswa ya dari KKN yang telah dilaksanakan karena tahun 2020 kita punya program hasil dari KKN-DR itu kemudian dijadikan bagian dari hak cipta yang kemudian bisa memperoleh sertifikatnya. Artinya di situ muncul dosen pembimbing dan para mahasiswanya gitu ya. Tentu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, saya kira dalam konteks di kampus kita belum mendengar ya adanya laporan terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap penyalahgunaan hak cipta yang telah dilakukan ataupun yang dimiliki oleh para dosen untuk disalahgunakan oleh orang lain. Ya. Baik. Tadi menyinggung mengenai legalitas dan perlindungan hukum, karena di UIN sendiri belum ada dan mungkin tidak akan ada yang seperti itu. Ya. Namun yang Bapak ketahui gitu, apabila ada yang terbukti melanggar hak cipta, hukuman seperti apa Pak yang akan didapatkan? Ya tentu kalau terkait dengan pelanggaran hak cipta ya, ini kan ada sanksinya ya dan jelas ya. Misalkan ada ancaman sanksi pidana hak cipta ya. Ini di pasal 112 ya disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak ya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 ya untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah.
Artinya ini secara hukum sudah berbunyi gitu ya. Makanya ketika kita lihat misalkan di buku-buku ya yang ber-ISBN itu kan bunyi ya, siapa yang menggandakan karya dosen buku ya tanpa seizin penciptanya itu didakwa untuk memperoleh hukuman gitu ya. Ada juga pasal 113. Ini sama juga ya, hukuman terkait dengan penyalahgunaan bagi siapapun tanpa seizin pencipta ya dari yang memiliki hak dari sertifikat penciptaan atas produk tertentu, itu memang ada hukum pidananya gitu ya. Dan saya kira ini setiap kalangan kita ya, masyarakat kita ini sangat paham gitu ya terkait hak cipta ini ya, karena pasti ada konsekuensi hukumnya, ada sanksinya ya, manakala misalkan orang tanpa sengaja ya atau orang dengan sengaja ya tanpa melapor kepada pemilik ataupun pencipta untuk kemudian dia ya memanfaatkan untuk kepentingan dirinya ya terkait dengan ciptaan orang lain, tentu sanksinya begitu jelas gitu ya, diatur dalam undang-undang. Baik, untuk masalah pembajakan buku seperti itu Pak, untuk seperti yang ada kan sekarang ada nih yang membajak buku, jadi dia mempublikasikan buku dengan harga yang murah tanpa sepengetahuan penulisnya, itu termasuk ke hak cipta atau bagaimana ya Pak? Ya, saya kira kan antara hak cipta ya dengan ciptaan yang lain juga sangat erat kaitannya gitu ya. Kalau hak cipta itu biasanya ketika sudah terdaftar di Kementerian Hukum ya, itu si pencipta itu akan memperoleh sertifikatnya gitu ya. Maka ketika sudah bunyi di sertifikat, maka segala haknya kan pasti melekat ya pada pencipta itu. Kemudian manakala misalkan tidak didaftarkan dalam hak cipta itu juga diatur ada ya di undang-undangnya juga ya. Makanya kalau di buku-buku itu kan ada ya ketika seorang melakukan pengganaan ataupun ya tidak konfirmasi kepada yang menciptakan sebuah produk ya, misalkan buku, walaupun tidak didaftarkan ke HKI, tetap itu ada tuntutan pidananya gitu ya. Artinya kena sanksinya gitu. Artinya di sini setiap orang yang melakukan pembajakan untuk memperkaya dirinya atas ya hasil karya orang lain, tentu ini konsekuensinya juga terkait dengan hukum pidana gitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, seperti sudah disinggung tadi mengenai pelanggaran hak cipta, saya ingin bertanya kepada Teh Ica mengenai pengalamannya tentang hak cipta. Teh, boleh diceritakan pengalamannya? Boleh, iya. Pengalaman dari, sebenarnya kalau ditanyain pengalaman hak cipta ini setahu saya ini tuh ada dua hak ya. Pertama ada hak moral, terus kedua ada hak ekonomi. Nah, hak moral ini dimana kan sekarang udah kita hidup yang dimana serba digital. Orang-orang tuh udah mulai banyak yang membuat konten-konten ya, kita sebut misalkan konten kreator, atau bahkan dalam bisnis pun online pun online shop gitu ya, jual beli itu tidak hanya sekedar di pasar tapi juga melalui online. Nah, pengalaman saya pribadi misalkan dalam masalah endorsement gitu ya, kan saya misalkan mempromosikan suatu produk dan kemudian saya cantumkan nih ini asal yang saya promosikan itu dari toko mana gitu, tapi kadang itu selalu ditemuin itu ada toko lain yang menggunakan video saya untuk menggunakan yang emang untuk kepentingan komersil dirinya, padahal itu misalkan produknya serupa tapi bukan dari dia. Jadi aku tuh kadang sering banget nemuin yang kayak gitu. Jadi di mana main ambil video orang gitu loh untuk kepentingan komersilnya, entah itu sebagai yang misalkan sama-sama jual kerudung padahal kerudungnya bukan kerudung miliknya nih gitu kan, tapi sama dia tuh dia ambil konten orang, video orang, yang dimana itu dia nggak buat sendiri, tapi asal ambil aja, kebetulan sama-sama produknya kerudung, akhirnya dipakai lah gitu di ranahnya dia. Itu kan sebenarnya juga termasuk pelanggaran ya, karena dimana kan untuk endorsement pasti suatu bisnis harus mengeluarkan uang gitu ya, untuk mempromosikan iklannya terhadap konten kreator, di mana konten kreator ini menyediakan jasa untuk mempromosikan produknya, kemudian ada saja oknum yang memang mengambil video
yang dimana tidak ada izin atau persetujuan terlebih dahulu itu sering ditemukan. Bahkan juga misalkan ada juga konten kreator yang dimana dia sudah menegaskan bila ada pencurian video tanpa izin itu didenda. Jadi memang di dunia digital ini kita kadang nggak tahu ya, kadang video kita dengan mudahnya diambil oleh orang, kemudian dijadikan untuk kepentingan komersilnya sendiri gitu ya, kepentingannya pribadi. Jadi sebenarnya yang tadi saya jelaskan ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu seperti apa? Adanya persetujuan dari pemilik video itu yang membuat video tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Hak ekonominya apa ya? Kalau memang ada orang yang merepost misalkan video orang lain yang bukan video dirinya, tapi dia publikasikan, yang dimana misalkan dalam YouTube, di YouTube kan itu ada AdSense ya, ada keuntungan di sana, sedangkan itu videonya bukan keaslian video milik dirinya, karena itu juga termasuk pelanggaran kan, ada ya, pelanggaran hak cipta dan keaslian itu di nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta, mengenai keaslian atau keoriginalan suatu konten gitu. Jadi nah, kalau aku pribadi biasanya untuk mengatasi hal itu, kalau udah ketahuan nih, misalkan, oh ini ada video aku nih, tapi dia nggak ngomong dulu nih, aku untuk mengatasinya gitu, saya pribadi itu langsung menghubungi pihak terkait. Ini nih ada video saya, kok kenapa ya tidak izin? Nah, kalau saya berani untuk mengatasi gitu, karena itu hak saya, itu video saya gitu loh. Sedangkan kamu dengan seenaknya mengambil video gitu tanpa persetujuan saya dan untuk kepentingan pribadi gitu kan, apalagi. Jadi saya biasanya langsung komunikasikan dengan orang yang mengambil. Ini kamu tidak ada persetujuan, gini-gini, saya biasanya gitu. Dan sampai di tahap yang dimana biasanya minta maaf dan videonya di take down. Gitu sih biasanya. Jadi saya langsung aja untuk DM-nya, biasanya di Instagram saya sering nemuin tuh video saya sama orang di repost yang padahal produknya saya bukan pakai produk yang dia gitu. Itu sering banget ketemu. Jadi saya biasanya DM ke pihak terkait, biasanya tuh sampai dia take down aja sih. Jadi take down ya udah, permasalahan selesai. Kecuali kalau saya melapor. Kalau ini kan saya nggak melapor ya, saya masih kasih toleransi. Ini salah loh, nggak boleh loh kayak gini. Kamu tuh harus bikin video asli gini. Jadi saya sih penanganannya lebih kayak gitu. Jadi komunikasikan. Ini kasih tahu juga, mungkin kan masih ada yang awam ya dengan hal itu. Masih kayak belum tahu ternyata ini tuh nggak boleh loh, nyuri video orang tuh nggak boleh gitu kan. Masih ada beberapa yang mungkin yang nggak tahu ya, kurang paham atau bahwa ternyata merepost sembarang akun yang memang tidak ada persetujuan itu ada pelanggarannya loh gitu kan. Jadi saya lebih kayak kasih tahu dulu nggak boleh, terus tolong saya minta take down videonya kayak gitu sih. Oke. Lalu menurut Teh Ica sendiri gitu, sebaiknya bagaimana sih gitu kalau misalnya saya suka sama konten Teh Ica sendiri gitu. Lalu karena saya tidak mengetahui mengenai tentang hak cipta itu, bagaimana gitu? Saya ingin repost misalnya video Teh Ica gitu ke Instagram atau ke YouTube, harus melalui persetujuan Teh Ica, berarti seperti itu. Nah, biasanya sih ini kita bicaranya secara menyeluruh ya, konten kreator secara menyeluruh, bukan aku aja gitu. Saya tuh kadang nemuin konten kreator yang di mana dia tuh selalu mencantumkan di bio-nya curi video denda misalkan 2 juta. Jadi dia sudah mewanti-wantikan itu. Jadi ketika kita masuk ke profil bio-nya itu tertulis di bio, curi video denda berapa juta gitu. Jadi ada yang langkahnya seperti itu ya, ada konten kreator yang seperti itu, ada juga yang konten kreator ketika dia membuat video dia mencantumkan nama dirinya. Di mana ini lo punya saya videonya. Jadi dalam video tuh dia cantumkan nama si pembuatnya atau nama akun pribadi miliknya. Kan sering ditemuin ya, kita lihat-lihat akun yang dimana selalu mencantumkan namanya di videonya. Kemudian juga kalau misalkan melewati aplikasi TikTok, itu kita mengaktifkan fitur supaya tidak bisa di-download oleh orang lain. Itu ada di TikTok. Karena kan di TikTok kadang ada ya, ada video yang bisa di-download, ada yang enggak. Nah, kita bikin setting di TikTok sendiri ada untuk tidak di-download oleh orang lain. Jadi itu untuk mencegah terjadinya pencurian video. Kayak gitu. Jadi kalaupun emang ada yang nyuri, kalau misalkan bukan untuk kepentingan komersil ya nggak apa-apa. Kalau misalkan edukasi, setidaknya nama saya yang di-repost itu ketika di-repost ke akun lain itu ada cantum nama saya loh di videonya gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan buat teman-teman nih misalkan lagi buat online shop gitu ya, belanja maksudnya usaha gitu ya, bisnis, jangan lupa cantumkan di foto
ini di foto tuh cantumkan nama online shop teman-teman supaya tidak dicuri oleh orang lain. Karena kan sekarang di zaman sekarang untuk jualan pun dengan mudahnya orang mengambil foto orang lain, ya entah di Google, entah di mana, tinggal screenshot, masukin aja kan. Nah, jadi sebaiknya tuh mencantumkan gitu ya nama, baik nama pribadi atau misalkan untuk membuat konten gitu ya, atau nama online shopnya di foto atau video yang bakal diunggah gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Teh Ica. Lalu kembali ke Pak Denny, Bapak, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai kasus yang terjadi pada Teh Rica yang dijelaskan oleh Teh Ica tersebut? Ya, saya kira itu kan udah jelas ya bahwa hak cipta itu pada akhirnya kan memang ada hak moral dan juga ada hak komersial ya. Dan saya kira terkait dengan hak komersial kan itu hak ekonomi, artinya ada sesuatu yang menghasilkan ya. Jadi ketika kita sudah menciptakan sesuatu, kemudian kita daftarkan, maka hak yang kita ciptakan itu akan melekat pada diri kita ya. Jadi ketika misalkan orang lain mengambil atau mencatut dari karya kita, maka itu akan berurusan ya. Makanya bagus apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Rica itu, bahwa harus memang dicantumkan gitu ya. Ketika misalkan ada seseorang yang mau mengambil terkait dengan kreasinya, maka itu harus betul-betul izin dulu gitu. Kalau tidak ya nanti kalau ketahuan akan berurusan dengan yang memiliki ciptaannya itu gitu. Kalau misalkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu lebih baik gitu ya. Tapi kan kalau misalkan itu nanti secara ekonomi ternyata menghasilkannya luar biasa gitu ya, bahkan menjadikan dia kemudian memiliki penghasilan yang berlimpah, nah itu ada untuk penyelesaian sengketanya ya di pengadilan niaga gitu. Artinya ada hak-hak yang memang bisa diselesaikan. Kalau misalkan tidak bisa diselesaikan secara personal dengan yang memiliki ciptaannya itu, maka bisa langsung ke pengadilan niaga. Dan tentu ini saya kira menjadi perhatian bagi kita ya. Apapun yang kita ciptakan, yang kita kreasikan, maka segeralah kita daftarkan ke untuk memperoleh hak ciptanya ya, untuk memperoleh sertifikatnya. Kalau sudah terdaftar, berarti kan ada nomor registrasi ya. Ketika ada yang melakukan pelanggaran, nah kita bisa mengusutnya dengan baik ya. Artinya apa yang sudah kita buat ya, yang sudah kita ciptakan ketika sudah terregistrasikan kan itu mudah untuk melacaknya. Makanya berbicara dengan hak cipta ini bukan sesuatu yang rumit ya. Terkadang kan kita melihat bahwa hak cipta itu seolah-olah rumit gitu ya, sesuatu yang memang sangat inovasi ya dan lain sebagainya. Makanya ketika kita memahami hal itu, ternyata dosen pun ataupun mahasiswa pun itu bisa untuk melakukan atau mendaftarkan hak ciptanya gitu ya. Yang jelas persyaratan-persyaratannya tentu harus diikuti. Jadi berbicara hak cipta bukan sesuatu yang rumit saya kira ya, bukan sesuatu yang harus memang ya kita tidak bisa mengurusnya gitu ya. Kita secara personal juga bisa mendaftarkannya ya, atau misalkan kita dibantu oleh akun lembaga juga bisa gitu. Jadi berbicara hak cipta itu adalah sesuatu yang mudah ya apabila kita sudah memahami betul ya. Artinya saya berharap bahwa kita sudah mulai sadar gitu ya, apa yang kita ciptakan, yang kita kreasikan, maka segera lindungilah gitu ya ciptaan kita, karya kita dengan didaftarkan ke Kementerian Hukum ya untuk memperoleh catatan ataupun sertifikat dari hak cipta yang kita daftarkan itu. Saya kira luar biasa ya yang dilakukan oleh Mbak Rica itu ya, artinya sudah mengantisipasi betul gitu ya, apabila terjadi ini maka dia sudah siap dengan penyelesaiannya. Itu luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Lalu kalau dalam karya tulis sendiri, sejauh apa Pak kita tidak dikatakan untuk melanggar hak cipta? Ya, dalam karya tulis ilmiah ya, tentu ya apabila kita tidak mengambil penuh ya dari ciptaan seseorang ya, maka
itu tidak dikatakan sebagai pelanggaran ya. Kalau di karya tulis itu kan ada footnote ya, ada pengutipan gitu ya. Kalau misalkan kita membuat makalah atau membuat buku, itu dengan adanya istilah pengutipan itu sebenarnya adalah menyatakan kejujuran kita gitu. Bahwa kita mengambil karya orang lain kemudian dikutip oleh kita, maka sebenarnya itu bukan bagian dari pelanggaran terhadap hak cipta orang lain. Yang dianggap melakukan pelanggaran itu adalah ketika kita mengambil sebagian atau mengambil semuanya tanpa gitu ya, tanpa disebutkan sumber dari yang kita ambil ya. Kemudian kita pada waktu kemudian diketahui bahwa itu ternyata karya orang lain. Nah, itu tentu akan pelanggaran ya. Bahkan di dunia akademik saya kira pernah beberapa kali terjadi ya. Ada karya tulis orang lain berbentuk artikel ataupun buku ya, ataupun ya hasil penelitian baik tesis ataupun disertasi, termasuk juga skripsi ya. Ketika misalkan mengambil begitu saja ya, copy paste misalkan, dia tidak ngeh bahwa era digital itu kan sekarang historinya bisa kelihatan gitu ya. Siapapun yang mengambil data orang lain ya, itu akan ketahuan ya. Terlebih misalkan di kampus kita sekarang kan sudah sudah begitu ramah ya dengan adanya Turnitin ya, artinya cek plagiasi itu. Cek plagiasi itu adalah sebagai salah satu upaya gitu ya, agar kita itu jujur gitu terhadap karya yang kita buat ya. Jadi ketika kita mengutip ya katakan mengutip gitu. Ya, jangan sampai kita mengutip orang lain tapi di sumber kita tidak disebutkan gitu. Nah, itu juga bagian dari pelanggaran akademik gitu ya. Artinya kita bahasakan dalam konteks ini adalah sebagai bagian dari plagiasi. Nah, tentu ini tidak baik gitu ya. Maka dengan adanya cek plagiasi ya, saya kira sudah berlaku di tiap fakultas ya, ketika mau ujian proposal itu kan ada cek plagiasi dulu. Itu dalam konteks itu sebenarnya menjaga ya karya orang lain untuk tidak disalahgunakan atau diambil tanpa tanpa konfirmasi kepada yang memiliki ya ciptaan ataupun karya itu gitu ya. Itu ya kalau di dunia ilmiah saya kira dengan adanya kutipan itu adalah sebagai bentuk kejujuran bahwa kita tidak lantas kemudian tidak jujur ya untuk mengatakan bahwa itu adalah bukan karya kita, tapi betul-betul kita mengutip dari mana. Itu saya kira ya. Berarti begitupun apabila kita di artikel di internet seperti itu Pak, untuk dimasukkan ke dalam penelitian yang kita lakukan tetap harus mencantumkan seperti Betul. Itu ya Pak. Sumbernya jelas. Sumbernya, ya. Baik. Pembahasan kita malam ini sangat menarik ya teman-teman. Maka untuk mendukung diskusi kita malam ini, saya buka kesempatan untuk para audiens yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita dengan cara raise hand, lalu setelah dipersilahkan, silahkan aktifkan mikrofon serta kameranya. Iya, sudah ada dari Lailatul Azizah, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, saya sedang tidak bisa on cam. Izin bertanya sebelumnya mengenai hak cipta ini. Bagaimana cara mempertahankan keautentikan konten yang tersebar di ranah digital saat ini tentunya, dan apakah kita bisa menavigasi secara langsung hak cipta kita di dalam ruang digital itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Lala. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Denny, Bapak. Ya, oke, terima kasih ya. Tentu ya, ketika kita memiliki ciptaan kita, baik yang sudah didaftarkan memiliki sertifikat hak cipta itu sendiri ataupun tidak, saya kira kita bisa mengontrolnya ya. Karena kita paham betul lah ya, kita dalam konteks akademik itu memang harus ada kejujuran akademik ya. Jadi setiap kita membuat artikel, apalagi hari ini ya, dosen ketika menyuruh mahasiswa membuat artikel kan gampang sekali sekarang, tinggal download internet ya, kemudian mahasiswa bisa mengambil tugasnya dengan baik ya.
Jadi terkadang mahasiswa itu berpikirnya ini ya instan gitu ya, berpikirnya instan. Makanya ketika kita sudah memiliki karya kita ya, untuk bagaimana kemudian melihat bahwa karya kita itu tetap otentik ya, artinya betul-betul itu adalah bagian dari ciptaan kita ya, lebih baiknya didaftarkan. Kalaupun tidak ya kita tadi ya sepertinya harus dikasih warning gitu ya, bahwa ketika mengambil maka nanti akan berurusan gitu ya. Saya kira itu boleh saja dicantumkan gitu ya, karena itu adalah bagian dari ciptaan kita gitu. Jadi kita jangan sampai kemudian ya tidak bisa mengontrol, karena memang di dunia maya ini ya, di dunia digital ini kan serba ini ya, serba cepat lah gitu. Makanya kita juga bisa memantau saya kira hal-hal seperti itu. Itu saya kira ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya Muhammad Taufik, silakan aktifkan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya ya. Kalau misalkan ya, kita itu ngambil cuplikan-cuplikan dari video seseorang atau sebuah lembaga untuk kembali mengulas atau mereview. Nah, itu maksudnya gimana nih kalau tanpa sepengizin? Tapi kan kalau gitu otomatis naikin AdSense YouTube yang aslinya gitu. Contohnya kayak video-video musik atau sinematik musik, mungkin pengiring gitu, pengiring suaranya gitu. Gimana nih, Kak? Iya, boleh Teh Ica. Mungkin kalau izin menjawab ya, Taufik. Jadi lebih kayak itu biasanya kalau di YouTube itu dari YouTube sendiri itu ada copyright. Jadi kalau misal kan ada ya musik yang memang tidak semua musik itu bisa dimasukkan ke video, dicantumkan, nanti tuh pasti bakal ada kena copyright yang dimana itu bakal otomatis YouTube-nya sendiri yang ngecek, biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada video kamu yang misalkan memang ada karya orang lain yang memang sudah terdaftar misalkan di YouTube sebelumnya, itu biasanya terdetek oleh YouTube-nya. Biasanya itu ada notifikasi atau email masuk yang bahwa video tersebut misalkan itu kena copyright, ada lagu yang misalkan lagu ini karya siapa, itu biasanya ada notifikasi langsung dari YouTube-nya, biasanya kayak gitu. Tapi Kak, kalau cover lagu itu juga kena copyright? Kalau cover lagu sih, kebetulan kan konten saya bukan cover lagu ya, jadi kurang mendetail juga untuk masalah cover sendiri. Tapi setahu saya tuh selama si pemilik musik atau pemilik lagu sendiri tidak mempermasalahkan itu nggak apa-apa. Kan ada ya waktu itu sempat ada di mana katanya tuh nggak boleh cover lagu itu, sama kan sempat ada ya kayak gitu. Nah akhirnya ada juga penyanyi yang dia membolehkan siapapun boleh mengcover lagu saya selama pemilik dari karyanya tersebut tidak mempermasalahkan itu nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke si pemilik karya itu. Kalau memang dianya katanya misalkan nggak apa-apa, nggak usah izin dulu ke saya, kan ada ya artis yang mana penyanyi beliau menyampaikan statement seperti itu. Jadi kalau misalkan dari pemilik karyanya tersendiri tidak mempermasalahkan itu nggak apa-apa. Ya, baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Mungkin dari Pak Denny ingin menambahkan jawaban dari Muhammad Taufik. Ya, saya kira kalau YouTube itu kan sudah jelas ya, itu luar biasa banyak orang ya yang berpenghasilan melimpah gara-gara jadi YouTuber gitu ya. Dan saya kira tiap konten saya kira itu akan diawasi ya oleh pemegang lisensi dari YouTube itu sendiri ya. Tentu dalam konteks ini kita tidak bisa mengelak gitu ya apabila kita mengambil misalkan karya orang lain, pasti akan ketahuan gitu ya, dan itu pasti betul ada notifikasi yang akan sampai kepada kita baik melalui email ataupun melalui berita-berita yang lain ya, karena ini orang yang kaitannya tanpa hak mengambil bagian dari ciptaan orang lain gitu ya pasti akan ketahuan, apalagi di YouTube gitu ya. Kita sama-sama tahu lah bagaimana orang yang jadi YouTuber gitu itu luar biasa ya hari ini. Dan itu peluang bagi mahasiswa juga ya. Jadi kalau Anda pandai membuat konten-konten yang menarik, saya kira jangan kalah sama artis lah gitu ya. Jadi mahasiswa pun silakan saya kira ya. Kalau
punya potensi di situ dikembangkan gitu. Ya, luar biasa ini Teh Rika, saya kira betul ya, mencoba gitu ya di dunia per-YouTuber gitu ya. Artinya apa yang diciptakan, yang dikreasikan, ditampilkan gitu. Itu saya kira ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini selanjutnya ada dari Raffi Rifatul Rizki. Raffi, silakan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ya, mohon maaf sebelumnya tidak bisa menyalakan kamera. Ya, karena faktor sinyal sih. Ya, jadi, langsung aja izin bertanya ya. Apakah hak cipta dari suatu merek, produk, dan karya itu bisa hilang? Cukup. Baik, Bapak, bagaimana menjawab pertanyaan dari Raffi? Ya, saya kira ya terkait dengan hak cipta ya, yang kaitannya dengan merek ya, di sini memang diatur di Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 20 tahun 2016 ya tentang merek dan indikasi geografis. Terkait dengan hak cipta sendiri, saya kira kan ini ada masa berlakunya kan tadi ada hak moral dan juga ada hak ekonomi gitu ya. Jadi ketika misalkan selama itu masih melekat pada diri seseorang gitu, maka hak cipta itu tidak akan hilang ya. Bahkan hak cipta itu bisa diwariskan gitu ya, bisa dihibahkan pada ahli warisnya. Dalam pengertian ini otomatis hak cipta yang kita daftarkan itu tidak hilang gitu ya, tidak hilang. Artinya walaupun dia sudah meninggal, kemudian sudah ditentukan ahli warisnya, itu akan beralih kepada ahli warisnya gitu ya. Jadi saya kira terkait dengan hak cipta yang betul-betul orsinil, hasil ciptaan kita, itu akan terus yang memperoleh ya hak moralnya dan juga hak ekonominya. Hak ekonominya ya hak komersial itu ya. Makanya kalau Anda lihat ya lagu-lagu Rhoma Irama ya, yang orisinil dia ciptakan sendiri, ketika ada yang memakai lagu Rhoma Irama ya di berbagai kegiatan, itu ada royaltinya gitu ya, ada royaltinya gitu. Bahkan misalkan pencipta lagunya yang sudah meninggal, ketika misalkan itu dipakai atau dinyanyikan gitu ya, maka itu akan tetap mendapatkan royalti. Artinya itu ada hak ekonomi di situ ya. Itu saya kira. Baik, hak cipta bisa diwariskan. Selanjutnya ini Maulana Ilyas, silakan. Oke, terima kasih Kak Nanda. Jadi pertanyaannya ini Pak, bagaimana sih cara dan mendapatkan pencatatan hak cipta gitu, agar jenis ciptaan kita itu dilindungi, dan apakah ada biaya dan berapa biayanya gitu? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih ya. Betul, tadi saya sempat menyampaikan gitu ya, bahwa terkait dengan hak cipta itu jangan berpikir yang susah-susah dan yang rumit gitu ya. Artinya karya Anda berbentuk artikel ya, itu bisa didaftarkan menjadi bagian dari ciptaan Anda gitu ya. Maka Anda tinggal daftar ke Kementerian Hukum ya. Di situ nanti ada akunnya DJKI ya kalau nggak salah di situ. Persyaratannya mudah, nanti Anda mengisi biodata ya, judulnya apa ya, apakah nanti jenisnya adalah karya ilmiah, buku ataupun apa, itu sudah ada pemilihannya di situ ya. Kemudian Anda juga mencantumkan KTP, kemudian NPWP gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau misalkan berkelompok ya Anda harus punya surat kuasa dari anggota yang lain. Baru nanti didaftarkan ya. Biayanya untuk yang legal, yang resmi ya dari hak cipta itu tidak mahal ya, cuma Rp400.000 ya. Rp400.000. Kemudian kalau merek dagang yang lainnya itu di sekitar Rp600.000 gitu ya. Jadi silahkan Anda baik secara individu ya ataupun kelompok itu bisa mendaftarkan hak cipta Anda. Makanya kemarin kalau Anda di semester 7 ya, pengalaman KKN, itu kan kemarin semua karya hasil dosen dan mahasiswa berbentuk laporan KKN itu berbentuk buku rampai ya, bunga rampai, itu didaftarkan semua menjadi hak cipta gitu ya. Dan itu alhamdulillah sudah terbit. Anda bisa lihatlah di sertifikatnya ya.
itu misalkan dosen dan Anda itu disebutkan karena Anda di situ diminta KTP dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya Anda sudah terdaftar gitu ya, memiliki sertifikat dari ciptaan walaupun hanya sederhana gitu. Jadi berbicara hak cipta memang tidak sesuatu yang sulit gitu ya. Asal tadi ya kita pastikan bahwa itu betul-betul hasil cipta kreasi kita sendiri gitu. Jangan sampai hasil orang lain gitu tanpa dikonfirmasi kemudian kita daftarkan gitu. Nah, ketika ketahuan sama orang lain itu akan berbahaya gitu ya. Jadi dijujurnya di situ ya. Jadi harus jujur lah. Kalau misalkan itu hak orang lain jangan gitu. Karena kalau misalkan nanti ketahuan ya urusannya hukum gitu. Tadi kan ada pidananya gitu ya. Mudah ya, jadi 400.000. Kalau oleh lembaga itu lebih mudah, lebih murah lagi ya. Kemarin kita di LP2 itu ya di angka sampai 300 bisa. Kalau oleh lembaga. Itu ya. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya masih ada nih banyak yang ingin bertanya sepertinya. Dari Nuraziza Farosdin, silakan menyalakan audionya. Ya, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisrina. Saya ingin bertanya Kak, gimana kalau ini tadi sempat disinggung ya oleh Bapak. Jadi gimana kalau misalnya kita ini punya karya, misalnya karya saya gitu. Nah terus saya tuh nggak daftarkan ke hak cipta, tapi ada orang lain yang benar-benar plagiat karya saya 100%, terus dia daftarkan gitu ke hak cipta. Nah, terus kan saya kan belum, kalau tadi kayak kata contohnya dari Kak Erika kan mungkin bisa dikasih ultimatum dulu gitu, kayak nanti kalau ada yang plagiat didenda berapa juta gitu. Tapi misalnya saya itu nggak kasih ultimatum juga gitu. Itu gimana ya Pak cara biar karya kita tuh bisa balik ke kita gitu, padahal itu udah didaftarin sama orang lain dan diplagiat 100% gitu. Gimana kita buat membuktikan kalau ini tuh karya kita gitu. Baik, itu aja. Terima kasih, Kak. Ya, silakan Bapak. Langsung saja ya. Ya, terima kasih saya kira. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan kita kan baru ngeh gitu ya bahwa ternyata hak cipta itu penting untuk kemudian didaftarkan ya. Salah satunya tadi kan untuk menjaga bahwa karya-karya kita itu tidak dibajak ya ataupun diambil oleh orang lain tanpa konfirmasi ke kita gitu. Kalau sudah didaftarkan maka itu akan terlacak gitu ya. Oke, ini tadi pertanyaannya adalah ketika misalkan kita tidak mendaftarkan hak cipta kita, tapi kemudian tiba-tiba orang lain sudah mendaftarkan gitu ya atas ciptaan kita. Tentu yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu. Betul enggak itu yang didaftar itu adalah hak kita atau ciptaan kita? Nah, maka kita harus juga menyiapkan dokumentasi pendukung ya. Jangan sampai hanya oral misalkan itu punya saya gitu. Tapi ketika dilacak kita tidak memiliki bukti secara tertulis. Nah, itu juga lemah untuk kemudian menggugatnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tentu kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa karya kita itu didaftarkan oleh orang lain, ya tentu sebelum kepada jalur hukum ya kita selesaikan dulu secara kekeluargaan gitu ya. Ya artinya kan kita bagaimanapun tetap gitu ya dalam konteks ketimuran kita itu mesti kita kedepankan juga ya. Jadi jangan sampai kemudian kita belum apa-apa sudah main hukum. Kita panggil dulu orangnya gitu. Betul nggak apa yang dia daftarkan itu adalah milik kita? Silakan nanti Anda berdiskusi, berdialog dengan orang yang mendaftarkan itu. Kalau misalkan ada titik temu ya, kemudian yang mendaftarkan itu kemudian mau mencabut dari pendaftaran hak ciptanya, ya itu lebih bagus ya, karena hak cipta orang lain ketika sudah didaftarkan kemudian ketahuan itu bisa dicabut juga gitu. Ya ada prosesnya gitu ya. Kalau misalkan tidak selesai di situ, ya ada kan pengadilan niaga di situ. Silakan Anda daftarkan gugat di situ ya. Ya sangat inilah betul-betul hasil intelektual kita ketika sudah terdaftarkan dengan baik itu sebenarnya menjaga gitu ya, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi langkah-langkahnya saya kira bisa preventif ya. Jadi tidak langsung ya kita berurusan dengan hukum ya, tapi betul-betul ya kita menggunakan jalur yang
yang bisa diinilah, karena kita juga apalagi misalkan nanti yang kita ketahuan misalkan yang mendaftarkannya itu dosen, misalkan dosen dari kita kan gitu ya, karya mahasiswa misalkan. Itu juga harus hati-hati ya, kita juga jangan sampai kemudian ya mencelakakan dosen kan gitu ya. Artinya tetap kita ada jalur-jalur preventif yang harus kita lakukan gitu ya sebelum pada persoalan-persoalan itu ya. Jadi untuk urusan tentang hak cipta itu yang bisa menyelesaikan sengketanya secara hukum ya ini adalah di pengadilan niaga saya kira. Itu saya kira ya. Bisa dicabut ya kalau ketahuan gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, masih ada yang ingin bertanya. Ini dari Arga Wiguna. Arga, silakan nyalakan kamera dan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf Kak, tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Izin bertanya Pak. Ya. Terkait permasalahan hak cipta khususnya di dunia musik ataupun lagu. Nah, bagaimana cara menanggapi duplikasi lagu yang diduplikat dalam bentuk VCD ataupun DVD, Kak? Karena kan kalau VCD ataupun DVD itu bentuknya fisik, sehingga dari kita kayak para musisi yang membuat karya, kita tidak tahu apakah karya kita itu sudah diduplikat oleh orang dan dijual bebas di pasaran. Bagaimana cara untuk menanggapi permasalahan tersebut? Terima kasih, Pak. Oke. Saya kira tetap ya orang yang kemudian menduplikasi ya menggandakan karya orang lain ya apalagi misalkan di dunia musik ya, itu adalah sebuah pelanggaran gitu ya. Makanya jika itu sudah ketahuan kena razia misalkan ya orang yang menggandakan VCD itu kan juga berurusan gitu ya. Artinya apa? Berarti betul-betul di sini dalam musik pun sama gitu ya. Ketika misalkan karya kita itu kemudian dibajak oleh orang lain atau misalkan digandakan oleh orang lain untuk keuntungan ekonomi dia ya dan kelompok misalkan ya tanpa izin kepada pencipta yang paling awal, ingat ya pada pencipta yang paling awal artinya hak yang punya haknya itu kan yang pencipta yang paling awal gitu ya. Maka itu akan berurusan gitu ya, akan berurusan dengan hukum ya. Tentu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan ya, walaupun memang itu untuk tujuannya komersil ya. Dalam konteks tadi kan, itu kan banyak hari ini ya orang misalkan CD yang aslinya itu kan mahal, misalkan bisa ratusan ribu kan. Kalau misalkan kita beli dengan CD yang aslinya ya. Tapi kan terkadang CD yang asli itu kan sekarang beredar luas di pasaran ya, digandakan, dibajak oleh orang sehingga harganya kan luar biasa jadi murah gitu. Bisa 10.000 dua CD itu. Kenapa seperti itu? Nah, itu karena ada pembajakan itu dan itu saya kira tidak dibenarkan ya. Kalau ketahuan akan berurusan dengan hukum gitu ya. Itu saya kira ya. Tetap tidak diperkenankan lah ya, dalam dunia musik saya kira. Apalagi banyaklah kita melihat ya di permusikan hari ini pernah juga beberapa artis yang sengketa ya dengan ya beberapa artis yang lain yang di situ memang betul-betul ini. Oke, itu saya kira ya. Terima kasih Pak. Baik, ini antusias dari teman-teman sangat luar biasa ya. Namun sayang sekali karena waktu, jadi satu penanya lagi. Silakan kepada Fayaz untuk menyalakan kamera dan audionya. Halo, baik. Fayaz. Ya, halo. Baik, terima kasih kepada host atas waktunya. Pertanyaan saya tertuju kepada Bapak Dr. Denny Miharja MHG. Sebelumnya Pak, saya pernah berkunjung ke salah satu perpustakaan untuk mencari referensi guna mengerjakan suatu karya ilmiah. Kemudian di halaman depan buku tertulis dilarang untuk mengutip tanpa seizin penulis atau penerbit. Nah, bagaimana penjelasan dan solusinya terkait ini, sedangkan referensi yang kita cari memang lengkap dan tercantum dalam buku yang kita tuju. Terima kasih Pak Denny.
Ya, terima kasih ya. Saya kira hampir di setiap buku yang memiliki ISBN ya, itu dicantumkan ya terkait dengan copyright ataupun misalkan penggunaan dari buku itu sendiri gitu ya. Artinya kalau kita mau jujur, sebenarnya kita tidak boleh untuk kemudian mengcopy ya buku itu tanpa sepengetahuan penerbitnya ya ataupun penulisnya gitu ya. Tapi terkadang di kita gitu ya, inilah kelemahan di kita ya. Jadi terkadang terhadap hak ataupun ciptaan orang lain itu ya kurang begitu diperhatikan gitu. Sebenarnya itu adalah sebuah pelanggaran gitu ya. Ketika misalkan kita mengcopy sebagian, mengcopy semuanya gitu ya terhadap karya orang lain, itu sebenarnya sudah di warning ya, diperingati ya, janganlah seperti itu, karena nanti kalau seperti itu kan itu terbukti di situ dicantumkan ya, tidak diperbolehkan, maka ketika melanggar ya didenda sekian ratus juta misalkan ya. Makanya kalau kita mau jujur ya lebih baik kita tidak melakukan itu, ya tinggal beli bukunya saja gitu ya, karena saya kira buku-buku itu ketika diterbitkan kan tidak hanya satu ya, apalagi misalkan yang best seller gitu ya, itu biasanya diproduk berulang-ulang kali ya, kemudian ada revisi dan sebagainya gitu ya. Terkadang mahasiswa itu kan dengan alasan tidak memiliki budget untuk membeli buku, maka lebih baik fotokopi gitu ya. Sehingga disitulah banyak penerbit yang dirugikan gitu ya, karena ulah mahasiswa ketika banyak mengkopi buku ya. Ini salah satu kelemahan di kita ya, ketika sudah jelas di situ tidak boleh untuk mengganakan tapi kita melakukan itu, dan ya itu dianggap hal yang biasa gitu ya. Gitu ya, tinggal di sini kejujuran kita lah gitu ya. Jadi kalau baiknya ya kita dapatkan buku itu gitu, kita beli di toko buku atau di mana gitu ya. Kalau misalkan tidak ada ya apa boleh buat. Kita misalkan tidak mengenal yang menulisnya siapa, penerbitnya siapa, ya kita izin kepada pengelola perpustakaan itu. Kemudian ketika diizinkan berarti kan itu halal gitu ya, jadi bisa gitu ya. Jadi saya kira itu persoalan lah gitu ya. Saya kira itu ya tanggapan dari saya. Ya Pak, mohon izin sebelumnya Pak, ini walaupun itu bukan mengcopy Pak, tapi mengutip buku begitu Pak. Walaupun tadi sudah tertera, tetap tidak boleh apa bagaimana Pak begitu? Kalau saya kira kalau mengutip itu masih diperbolehkan ya, karena di sini kan ada kejujuran kita ya. Ketika kita mengutip buku itu, kemudian kita sebutkan sumbernya, itu di dunia akademik itu diperbolehkan gitu ya. Artinya tidak mungkin ya buku yang diterbitkan kemudian tidak bisa dikutip oleh kita, itu tidak mungkin ya. Tinggal kejujuran kita ya. Yang tidak boleh itu ketika kita mengambil tulisan seseorang sebagian, baik itu separagraf gitu ya atau setengah halaman ya, tanpa menyebutkan sumbernya, itu dianggap sebagai plagiasi di situ ya. Kalau konteks itu saya kira bisa ya. Dan apalagi kalau misalkan sekarang kan pengutipan itu dengan beberapa model ya, istilahnya ada yang model mendelay gitu ya dan sebagainya, itu sangat mudah hari ini gitu ya. Dan kutipan yang kita kutip itu akan otomatis akan muncul ya siapa yang kita kutip termasuk bukunya ya. Itu saya kira ya. Jadi saya kira dalam pengutipan ini boleh saya kira ya. Yang penting sumbernya disebutkan saja gitu. Kecuali kalau sumbernya tidak disebutkan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Denny atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, luar biasa sekali jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak kepada Pak Denny dan Teh Rica yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan audiens. Sebelum saya tutup, kepada Pak Denny dan Teh Rica, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebagai closing statement. Boleh, mungkin kepada Teh Ica terlebih dahulu, Teh. Ya, mengenai hak cipta ya, apalagi sekarang di era digital kita udah bebas kayak publish apapun yang kita mau berkarya, itu baik itu karya tulis atau misalkan konten dalam bentuk apapun itu. Kalau memang kamu terinspirasi dari seseorang, jangan lupa cantumkan mencantumkan siapa yang memang
istilahnya kayak sama-sama seperti buku. Kalau kamu mengutip kan harus ada cantuman itu kamu mengutip buku dari siapa. Begitupun dengan membuat konten, jangan lupa kamu mencantumkan kamu ini terinspirasi dari siapa, agar terhindar dari ini nyontek kan sekarang orang udah dengan bebas ya membuat video atau foto gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan, dan jangan lupa digunakanlah digital yang sekarang udah ramai ini, gunakanlah manfaatkanlah untuk bebas berkarya, kalian bebas untuk mengekspresikan diri kalian, kayak gitu sih. Manfaatlah sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Teh Ica. Mungkin dari Bapak closing statement-nya. Ya, oke. Ya, terkait dengan hak cipta, saya kira ini adalah hak yang harus kita ambil ya. Dan kita harus menjaga karya ciptaan kita dengan sebaik mungkin ya. Terlebih misalkan di dunia akademik. Dan saya berharap mari kita gerakan gitu ya untuk pendaftaran hak cipta yang kita miliki, apapun jenisnya, baik artikel ataupun buku ataupun karya-karya yang lain, kita daftarkan gitu ya. Dan ini menjadi indikasi bahwa kita sudah mulai melek ya terkait dengan hak cipta ini. Dan memang banyak manfaatnya ya, baik secara individu ataupun secara kelembagaan. Mari kita gerakan untuk mendaftarkan karya kita memperoleh sertifikat hak cipta itu sendiri. Itu saya kira. Baik rekan-rekan, kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Denny Miharja MAG atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung di acara My Ilkom ini. Semoga Bapak selalu sehat dan lancar segala urusannya. Terima kasih juga buat Teh Rica Puspita atas waktunya. Semoga selalu dilancarkan segala kegiatannya. Ulasan dari talk show My Ilkom ini, hak cipta bukan sesuatu yang rumit apabila kita memahaminya dan memastikan itu adalah hasil karya kita. Pentingnya untuk mendaftarkan hak cipta adalah untuk legalitas dan perlindungan hukum, juga kenyamanan pencipta. Baik, para audiens, 60 menit sudah waktu kita lewati. Semoga apa yang kita bahas malam ini dapat bermanfaat. Dan sekilas info bahwasannya My Ilkom ini tayang setiap Jumat malam 2 minggu sekali pukul 19.30 dengan tema-tema yang hangat dan menarik. Kepada seluruh audiens, saya Nadiana Samratulfada dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di acara My Ilkom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.